Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih senantiasa diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmat Islam dan nikmat keimanan. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana beliaulah memberikan contoh kebaikan, contoh akhlak yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, saya atas nama Muhammad Yusuf, kelompok dari 19P4. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan mengulang sedikit materi yang dimana materi pertama yaitu membahas mengenai ria, kikir, dan tabazir. Kita dapat ketahui bersama bahwasanya ria merupakan sifat yang tidak boleh ada dalam diri manusia, karena sifat ria ini termasuk sifat tercela, yang dimana ria ini dapat menggugurkan pahala-pahala kita, sebagaimana ria ini dapat digambarkan amalan-amalan yang akan gugur ketika kita melakukan ria ini. Ria telah kita ketahui bersama, ria ini bukan hanya dari segi perbuatan, melainkan ria juga dapat kita dapatkan dengan ria berpakaian, ria dalam membuat kebaikan. Jadi di sini kita harus senantiasa menghindari perbuatan ria ini, karena banyak mudarat ketika kita melakukan ini, dan kita juga tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun ketika kita melakukan sifat ria ini. Selanjutnya kikir, yang dimana kikir ini kita ketahui bersama yaitu tidak mau membagi, atau dalam bahasa Bugisnya maseke, yang dimana sifat kikir ini tidak ada orang yang suka dengan orang kikir, tapi kebanyakan orang yang kikir. Orang kikir sendiri tidak suka dikikiri. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kikir ini tidak baiklah kita tanamkan dalam diri, apalagi kita yang seorang muslim. Kita dianjurkan untuk membagi harta kita sebagian, karena harta kita tidak sepenuhnya milik kita sendiri, melainkan ada sedikit dari harta kita, ada sedikit untuk orang lain, yang dimana ketika kita bersedekah, sebenarnya di sini kita tidak akan rugi, melainkan ketika kita tidak melakukan kikir, ketika kita melakukan sedekah, maka sebenarnya kita di sini mendapatkan double keuntungan, yang dimana kita mendapat kebaikan di dunia, kita juga mendapat kebaikan di akhirat. Contohnya di dunia, rezeki kita akan kembali dengan sendirinya dengan cara yang lain. Akan tetapi ketika kita menanamkan dalam diri untuk kikir, tidak saling membagi, maka kita akan dipandang tidak baik dalam sekeliling kita. Walaupun kita bergelimang harta, namun kikir, orang kikir sendiri juga akan
tidak suka. Jadi sebaiknya kita menghindari sifat kikir ini dengan saling membagi, karena banyak uh, di sekeliling kita yang membutuhkan sedekah kita. Baik, selanjutnya yaitu tabazir atau boros, yang dimana juga sifat ini tidak boleh tertanam dalam diri seorang muslim, karena dengan tabazir ini, dengan keborosan ini, maka uang kita, harta kita akan melayang, menghilang dengan sia-sia, yang dimana ketika kita memperbelanjakan harta kita dengan cuma-cuma, disitulah tidak ada keuntungan bagi kita. Kalau ada keuntungan, paling untuk sementara saja, kedepannya tidak. Jadi kita tidak dianjurkan untuk melakukan yang namanya tabazir atau boros. Alangkah baiknya kita mengalihkan keborosan kita dengan sedekah, karena dalam melakukan sedekah kita akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan daripada halnya kita melakukan keborosan, memperbelanjakan harta-harta yang tidak terlalu bermanfaat untuk kita. Maka itu hanya kesenangan di duniawi saja. Ketika kita melakukan sedekah, maka kita juga akan merasakan kebaikan di dunia, begitu pula kebaikan di akhirat. Yang dimana ketika kita melakukan sedekah, maka orang yang menerima sedekah kita akan merasa berterima kasih dan akan mendoakan kita, dan dengan mendoakan mungkin semoga rezekinya lancar, semoga segala urusannya dipermudah oleh Allah. Itulah salah satu kebaikan dalam bersedekah. Akan tetapi ketika kita melalui tabazir, melakukan tabazir, itu kita akan memperlakukan harta kita dengan cuma-cuma saja. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas materi selanjutnya mengenai takabur, yang dimana takabur berasal dari bahasa Arab takorroba yatakorrobum, yang artinya sombong atau membanggakan diri. Secara istilah, takabur adalah sikap berbangga diri dengan beranggapan bahwa hanya dirinya yang paling hebat. Seperti halnya kita melihat seperti halnya kita melihat pada zaman Nabi Musa. Di situ terdapat Fir'aun laknatullah, yang dimana Fir'aun ini merasa dirinya paling hebat. Akan tetapi disinilah Allah membuktikan bahwasanya dia tidak ada apa-apanya ketika Fir'aun ini mengejar Nabi Musa di tengah laut. Di situ Fir'aun laknatullah dengan segala pengikutnya tenggelam di tengah laut dan tidak tertolong. Itu salah satu contoh sifat takabur. Jadi sebaiknya kita menghindari sifat takabur ini, karena kita ini hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan. Kita dapat melihat Nabi Muhammad SAW saja yang sudah dijamin masuk surga, dia tidak sombong. Sedangkan kita ini hanya umat biasa yang masih bergeliman dosa, masih minim akan ibadah kita, amal-amal kita. Kita masih merasa takabur, merasa lebih baik dari yang lainnya. Jadi lawan dari takabur ini, sombong ini, sebaiknya kita merendahkan diri, yaitu tawadu. Adapun akibat penyebab orang merasa sombong,
yaitu mungkin dari segi fisik dia memiliki fisik yang kuat, yang sehat. Begitu pula dengan memiliki harta. Orang yang sombong atau takabur tidak akan masuk surga di akhirat nanti, dan di dunia pun akan tersiksa. Akibat-akibat buruk dari takabur ialah pertama, tidak menyadari bersyukur karena merasa semua yang diperolehnya adalah karunia Allah. Di sini dia merasa bahwa rezekinya itu bahwasanya itulah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dimana amanah itu harus dipergunakan dengan semestinya. Yang kedua, tidak mampu bersyukur karena merasa semua diperolehnya adalah atas kerja kerasnya. Di sini dia beranggapan segala sesuatu yang dia dapatkan adalah hasil kerja kerasnya. Di sini andaikan Allah tidak memberikan kesehatan dan kesempatan, manusia tidak akan dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Jadi sepatutnya kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih apabila kita ini yang masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dan dalam mengurus duniawi. Yang ketiga, ilmunya tidak akan berkembang karena sudah merasa hebat dengan ilmu yang dimilikinya. Orang yang merasa pintar sebenarnya orang yang masih kurang ilmunya, karena orang yang paling banyak ilmunya akan semakin menunduk, sama halnya dengan kita sering dengar itu sebuah padik yang dimana semakin berisi semakin menunduk. Akan tetapi ketika ada manusia merasa pintar, merasa ilmunya sudah tinggi, pada hakikatnya dialah orang yang masih minim atas keilmuan. Yang keempat yaitu sulit menerima nasihat karena merasa dirinya paling hebat. Jadi akibat orang yang bertakabur itu, yang melakukan kesombongan itu, dia akan merasa sulit menerima nasihat dari sekitarnya, baik dari teman, sahabat, keluarga itu sendiri. Karena dengan ini dia selalu merasa yang terbaik dan tidak menerima saran dari sekitarnya. Yang kelima, mendorong berbuat zalim atau aniaya kepada orang lain. Dengan sikap takabur ini dapat mendorong kita dapat menzolimi orang, menghakimi orang tanpa kita sadari sebenarnya kita menyakiti orang sekitar kita. Selanjutnya, tidak akan mampu untuk tawadu baik kepada Allah dan Rasulnya ataupun kepada sesama manusia. Ketika kita memiliki sikap takabur, maka rasa tawadu kita akan hilang dan tidak menganggap orang lain itu penting di kehidupan kita. Sedangkan dalam kehidupan kita itu sendiri, kita tidak bisa hidup dengan diri sendiri, melainkan pasti kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita dapat melihat dari kecil kita lahir dibantu dengan seorang ibu, kecil kita dirawat seorang ibu. Begitu pula dengan kita waktu wafat, maka kita akan diurus oleh dengan orang lain. Tidak pernah kita dapatkan orang meninggal dia sendiri yang mengurus jenazahnya. Selanjutnya, menganggap rendah orang lain sehingga akan dijauhi orang lain. Ketika kita memiliki sifat ini, sikap takabur ini, maka kita akan dijauhi oleh sekitar-sekitar kita. Sikap takabur ini yaitu sudah di sini setan sudah menguasai dirinya, yang dimana tidak akan menerima kebenaran. Adapun tips dalam cara menghilangkan sikap takabur itu, bila kita telah terlanjur mengidap penyakit yang satu ini, alangkah baiknya kita mempunyai keinginan untuk menghilangkannya. Maka dari segi usaha untuk menghilangkan rasa takabur ini, dengan cara kita senantiasa mendengarkan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat dari ustadz-ustadz atau kiai. Dengan sekarang ini kita juga dapat melihat, belajar dari
YouTube itu sendiri. Karena di YouTube sudah banyak yang sudah tersampaikan ceramah-ceramah mengenai sikap takabur, sikap kikir, boros, dan ria. Jadi inilah cukup saya dalam memaparkan. Apabila banyak salah, mohon dimaafkan. Kami hanyalah manusia biasa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.